Halo semuanya, welcome to Math for Tech ID. Sama gue Wilhans, dan di depan kita ini udah ada kardus yang gede banget gini. Ini adalah sebuah monitor. Dan kalau misalnya kita ngomongin monitor, gue tuh nggak bisa lepas dari yang namanya duduk di depan PC. Jadi kita mantengin terus di monitor. Karena sehari-hari pekerjaan gue ya kayak syuting, ngedit video, kerja, dan juga bahkan main game, itu pasti di depan monitor. Dan kalau kalian udah ikutin video gue dari dulu, monitor yang biasanya gua pakai itu adalah dari AOC yang tipenya 24G2E. Jadi itu monitor 24 inci yang punya resolusi Full HD dan juga refresh rate 144Hz. Tapi gue tuh berpikir kayak gue pengen upgrade monitor, dan akhirnya setelah kita timbang-timbang, pilihan gue tuh jatuh ke monitor yang satu ini. Ini adalah ViewSonic XG2705 2K. Jadi ini tuh monitor 27 inci yang punya resolusi 2K dan juga refresh rate 144Hz. Ya udah, nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita langsung aja lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Oke, biar lebih enak mungkin kita tidurin dulu aja boxnya. Ini cukup berat sih, karena ukurannya gede dan ya ini berat sih. Oke, jadi di dalam boxnya itu pertama kita dapat ini. Jadi ini tuh kabel DisplayPort ya. Terus di sini ada kabel power juga. Iya, ini kabel power, colokannya yang kaki 2. Terus di sini juga ada kabel power lagi. Tapi kalau yang ini tuh yang kakinya tuh model kaki 3 gitu. Terus di sini ada apa ini? Ini kayak buku petunjuk pemakaiannya gitu, buku petunjuk cara pasang maksudnya. Terus, nah di sini kita juga dapat ini tuh kayak semacam gantungan gitu di belakang buat kabel manajemen. Oke, yang ini tuh kita dapat base-nya. Jadi ini dudukan buat kakinya, buat stand-nya gitu ya. Ini bahannya tebal dari besi dan ini juga cukup berat ya. Dan di bagian bawahnya sini tuh ada kayak karet-karet gitu, supaya dia tuh nggak gampang geser pas kita taruh di meja. Oke, jadi ini pastinya adalah monitornya. Dan ini tuh ukurannya besar banget dan juga berat. Kita lihat aja. Nih, seperti kalian lihat ya, ini ukurannya gede banget. Dan iya, ini tuh cukup berat juga. Di sini tentunya ada stand-nya yang modenya itu belum normal, jadi masih ngadep ke samping. Kayak gini, diputer kayak gini. Nah, jadi ini tuh udah posisi normal. Jadi kayak gini posisinya, dia akan menghadap ke bawah kayak gini. Dan ya, jadi ini monitornya ukurannya gede kayak gini. Dan di belakangnya ada tulisan ViewSonic. Kita akan rakit dulu, baru nanti kita akan kasih lihat kayak gimana sih monitornya pas udah kepasang. Jadi tentunya cara pasang kakinya itu gampang banget. Pertama kita lihat dulu. Jadi di bagian kakinya itu ada kayak semacam besi gini. Ini kita gabungin ke sini nih. Tinggal kita masukin aja. Nah, jadi itu kita nggak perlu alat bantu lagi kayak obeng atau apapun. Terus setelah dia nyatu kayak gini, ini tinggal kita putar aja kayak sekrup biasa. Nah, jadi ini dia monitornya ViewSonic XG2705 2K. Dan buat kalian nih yang belum tahu brand ViewSonic, jadi ViewSonic itu adalah sebuah brand yang emang fokus di permonitoran dan juga udah berdiri sejak tahun 1987. Dan menurut gua monitor yang satu ini tuh sangat menarik ya. Soalnya di harganya yang cuma 4 jutaan, kita udah dikasih monitor dengan resolusi 2K dan juga punya refresh rate 144Hz. Dan sebenarnya kalau kita lihat di pasaran, ViewSonic itu punya beberapa line up yang juga punya spesifikasi mirip dengan monitor yang satu ini. Contohnya ada VX2718 yang punya panel VA tapi curve. Kemudian ada VX2705 2K, itu versi yang lebih barunya 2021, tapi dia nggak punya fitur ergo. Dan juga ada lagi versi yang XG270. Jadi itu adalah masuk ke segmen Elite yang merupakan seri gamingnya dari ViewSonic. Yang tentunya juga ada perbedaan, kayak dia tuh lebih nonjolin aksen gamingnya, kayak ada lampu RGB di bagian belakang dan juga ada lampu RGB juga di bagian samping sini. Jadi monitor ini udah cocok buat main game, buat nonton film juga enak banget. Dan sekarang kita lihat dulu ke spesifikasinya. Sesuai dengan namanya XG2705 2K, jadi monitor ini tuh punya layar 27 inci, panelnya IPS dengan resolusi QHD
2560x1440 pixel. Dan karena dia panelnya udah IPS, tentunya kita mau lihat dari angle manapun, dari sudut manapun, udah enak banget. Terus brightness-nya juga di sini diklaim 350 nits dan juga punya refresh rate 144 Hz. Buat color gamutnya di sini juga cukup baik ya. sRGB diklaim 131%, kemudian 96% DCI-P3 dan juga 93% NTSC. Untuk fitur di monitor ini juga udah flicker free, support AMD FreeSync Premium juga. Respon time-nya di 1 millisecond MPRT atau 3 millisecond gray to gray. Dan tentunya monitor ini juga udah ada 2 buah speaker di kiri dan kanan. Kalau kita ngomongin desain, dari sisi body ini secara keseluruhan warnanya hitam baik di bagian depan maupun bagian belakang. Di bezel bawah layar ada tulisan ViewSonic dan juga di bagian belakang ada tulisan ViewSonic lagi yang ukurannya lebih besar. Terus buat desain layarnya di sini juga udah 3-side bezel-less. Jadi di bagian kiri kanan sama atasnya itu udah tipis banget bezelnya, kecuali di bagian bawahnya soalnya buat naruh tulisan ViewSonic. Bahannya di sini mayoritas dari plastik tapi cukup tebal dan jauh dari kesan murahan. Kecuali stand dan juga base-nya yang dalamnya isinya udah pakai metal, jadi cukup berat dan solid. Desain dari base-nya juga sederhana, bentuknya persegi panjang, dan desain kayak gini enak juga buat kita taruh barang-barang kecil seperti pajangan atau smartphone. Dari sisi ergonomik, monitor ini juga fleksibel banget. Untuk height adjustment-nya bisa diatur naik turun sejauh 12 cm, kemudian dia juga bisa nunduk sejauh 5 derajat dan juga menghadap ke atas sejauh 20 derajat. Swivel tentunya juga bisa, 40 derajat ke kiri dan juga 40 derajat ke kanan. Dan buat kalian yang mau bikin monitornya vertikal, di sini juga bisa pivot 90 derajat. Jadi buat dijadiin secondary monitor, misalnya buat bacain komen pas streaming atau sekedar scrolling TikTok aja, monitor ini tuh udah enak ya. Untuk port-port di monitor ini, di sini ada 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort, 1 jack audio 3,5 mm dan juga pastinya ada port untuk power. Dan tentunya di sini juga ada lubang speaker 2 watt yang kualitasnya standar aja. Di bagian atas dari stand-nya ada cantolan kecil yang kalau ditarik ini bisa buat kita naruh headset. Kemudian juga di paket penjualannya kita udah di-include jepitan kecil untuk cable management. Di bagian belakang sini juga ada VESA 100x100 buat kita gantung atau pakein monitor ARM. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan OSD-nya. Di sini ada input select. Jadi ini bisa kalian pilih inputnya mau pakai kabel apa. Kemudian di sini ada audio adjust. Di sini bisa kita atur volumenya untuk internal speaker dari monitornya. Kemudian di sini ada view mode. View mode ini di sini kalian bisa pilih mau di standard atau FPS game, RTS game, MOBA, movie. Ini tergantung dengan kebutuhan kalian di monitor ini. Kemudian di sini ada color adjust. Nah, ini bisa kalian ubah untuk contrast, brightness, color temperature, color space, color range. Intinya ini berhubungan dengan warna. Kemudian di sini ada manual image adjust. Jadi di sini kita bisa ubah juga untuk sharpness-nya. Kemudian ada blue light filter untuk reduksi cahaya biru. Aspect ratio juga bisa kalian ubah-ubah. Ada black stabilizer juga di sini. Response times juga bisa dibikin ultra fast 1 millisecond. Kemudian di sini juga ada setup menu. Nah, kalau di setup menu ini tuh bisa untuk pilih bahasa. Kemudian di sini bisa juga nyalain AMD FreeSync Premium-nya. Ada resolution notice. Kemudian ada power on off juga bisa diatur. Ada sleep mode juga. Mau berapa lama nanti monitornya akan mati sendiri. Eco mode, DisplayPort, dan lain sebagainya. Oke, untuk harganya, monitor XG2705 2K ini bisa kalian dapetin saat ini dengan harga 4,3 juta. Yang menurut gue ini sangat-sangat kompetitif banget. Gimana nggak? Layarnya udah IPS, resolusinya QHD, 144Hz juga, dan juga punya color gamut yang cukup baik. Dan nggak cuma itu aja, ViewSonic juga udah kasih kita full ergonomic stand dan juga speaker di dalam monitor ini. Dan untuk garansinya, ViewSonic juga di sini kasih ke kita 3 tahun full, spare part dan juga service. Jadi kesimpulannya, monitor ini tuh ditujukan buat kalian seorang gamer, seorang content creator, ataupun sekedar untuk nikmatin konten multimedia aja, tapi pengen ngerasain resolusi yang di atas Full HD dan tentunya masih on budget. Ya, monitor yang satu ini merupakan salah satu pilihan yang tepat.
Oke, jadi segitu aja review kita kali ini. Link pembeliannya nanti akan gua taruh di kolom deskripsi kayak biasanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.